Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kembali lagi ke channel saya Kicau Rumah Dewata. Sebelum ke konten, saya minta maaf sama teman-teman jika komennya teman-teman belum bisa saya balas satu persatu ya, karena memang saya sibuk kerja. Komen di kolom komentar YouTube ataupun di inbox atau messenger Facebook saya. Jadi saya minta maaf. Memang ada yang sudah saya balas, ada yang belum, karena memang banyak sekali ya komennya teman-teman yang masuk. Jadi saya mohon maaf ya, belum bisa balas satu persatu. Jadi di konten kali ini saya akan membahas tentang tips atau cara merawat SRDC muda hutan ombyoan. Jadi ini benar-benar muda hutan ya, ombyoan, bukan SRDC anakan atau trotolan. Jadi ini yang biasa kita temui lah di kios burung ataupun pasar burung ya, karena banyak lah, muda hutan kan paling banyak daripada anak-anak atau trotolan yang dijual kan. Memang kekurangannya muda hutan ini banyak sih, apalagi kekurangannya muda hutan terutama yaitu giras atau gerabakan kalau dibilang. Dan kelebihannya muda hutan ya banyak juga gitu. Kelebihannya muda hutan, SRDC muda hutan itu ya dia isiannya udah, kalau dia gacor ya, ini burung ini gacor, SRDC ini muda hutan gacor ya, isiannya malahan lebih banyak, karena di alam kan di habitatnya dia kan dengerlah suara-suara burung yang lain gitu. Jadi ya itulah kekurangan dan kelebihannya. Jadi ini saya akan membahas tentang rawatan SRDC muda hutan ombyoan. Bukan untuk gacor ya gitu. Kalau gacor itu ada tahapannya. Jadi untuk rawatannya dulu lah, untuk burung bahan, bukan burung lomba. Jadi teman-teman bisa membedakan rawatan SRDC lomba dan rawatan SRDC muda hutan ombyoan. Jadi kalau SRDC lomba itu sudah ada settingan, UH-nya berapa, jangkriknya berapa, mandinya bagaimana, penjemurannya bagaimana, fotonya seminggu berapa kali, yaitu SRDC lomba. Kalau SRDC ombyoan, apalagi muda hutan, tidak perlu disetting. Karena ya memang masih bahan kan, ngapain kita setting. Jadi rawatannya lebih simpel sih sebenarnya, nggak usah bingung kalau ngerawat SRDC ini bahan muda hutan ya ombyoan, daripada merawat SRDC untuk lomba. Nah, itu malah pribadi saya ya selama ini ya malah pusing merawat SRDC lomba, belum setting emosinya, belum setting bidainya kan, itu lebih pusing daripada SRDC bahan gitu. Jadi untuk teman-teman, kalau saran saya, boleh teman-teman tanya ke beberapa teman-teman yang punya SRDC gacor ya, Om settingannya bagaimana itu Om? Om EF-nya pakai EF apa aja gitu? UH-nya berapa Om? Jangkriknya berapa? Boleh. Apalagi for-nya pakai apa? Biasa itu. For-nya pakai apa gitu. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, for itu nggak ada apa ya? Maksudnya untuk tahap penggacoran burung ini cepat bunyi ya nggak ada efeknya sama sekali gitu. Karena ini burung pemakan serangga gitu. Jadi ya tetap dia akan gacor, mau bunyi ya dari makanannya dia gitu. EF-nya terutama ya, mungkin jangkrik, mungkin ulet Hongkong ataupun kroto, karena burung ini pemakan serangga gitu, bukan dari for-nya gitu. For merek apapun bebas. Saya pun for juga saya bingung juga sama teman-teman kalau ditanya for. Om, for-nya itu pakai apa Om? Saya for pakai leopard. Leopard berapa sih harganya? 10.000 kalau nggak salah. Kalau nggak 9.000 ya. Di Bali sini 10.000 ya. Lupa ya. Itu for leopard yang halus itu gitu. Jadi ya terutama ya SRDC ini ya bagus ya EF-nya itu, jangkriknya, UH-nya ataupun kroto ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung nih, burung bahan nggak bunyi-bunyi, namanya juga burung bahan kan ya, masih tahap
adaptasi dulu, belum jinaknya juga. Kalau menurut saya jinak itu nomor 27 gitu. Yang penting saya burung ini hidup sehat gitu aja. Pasti kalau ini jantan pasti bunyi, kalau saya begitu aja, gak perlu disetting. Itu menurut saya. Jadi kadang saya kalau ditanya settingan, settingannya, oh, jangkriknya berapa, buahnya berapa gitu. Eh, karena burung settingan saya tuh hanya burung lomba aja gitu. Kalau saya ombyoan, saya baru dapat 2 minggu yang lalu ombyoan, masih giras gerabakan, ya nggak perlu saya setting. Yang penting dia setiap hari, setiap pagi ada jangkrik, siangnya ada udah tonggong. Nah, itu rawatan saya. Jadi saran saya sama teman-teman, ngerawat SRDC bahan ombyoan tuh lebih gampang daripada ngerawat SRDC lomba ya. Itu lebih susah karena cari settingannya yang tepat. Kalau burung ini masih bahan ya, yang penting hidup dulu. Untuk settingan teman-teman, nggak usah berpatokan dengan saya, nggak usah berpatokan dengan teman ini, SRDC-nya dia gacor apa, nggak usah berpatokan. Jadi boleh diikuti, boleh kalau memang karakternya burung kita sama, pas ya masalah itu. Berarti memang karakternya burung kita kan sama. Tapi ya ingat, SRDC ini bentuknya sama, tapi karakter, namanya makhluk hidup ya, karakternya berbeda-beda gitu. Ada yang suka uha, ada yang enggak, ada yang suka jangkrik alam, ada yang enggak gitu. Ada yang suka kroto, ada yang enggak gitu. Ya itulah namanya makhluk hidup kan. Kadang kita suka rendang, ada yang enggak kan gitu. Ya itulah makhluk hidup. Jadi untuk bahan yang penting teman-teman ini setiap harinya ada EF, itu harus wajib untuk burung bahan. Tergantung teman-teman. Kalau saya pribadi namanya burung bahan ombyoan, EF-nya saya banyain, saya nggak takut. Karena burung ini tangkapan hutan. Biasa di hutan tuh makan, dia nyari makan serangga itu ya sampai burung ini kenyang sekali gitu. Jadi jangan ada patokan, nanti kasih ulat Hongkong banyak ini bagaimana, ini nggak usah takut. Namanya burung bahan. Yang penting kan teman-teman maunya kan burung kan gacor kan. Ya, gacor ada tahapnya. Kalau burung ini kekurangan gizi, kurang kenyang, ya burung ini lemes kan gitu. Namanya juga makhluk hidup kayak kita, puasa suruh lari-lari, gimana nggak lemes kan gitu, kan belum makan gitu. Ya itulah, samalah makhluk ciptaan Tuhan, sama intinya. Jadi teman-teman nggak usah lah bingung cari settingan kalau untuk burung bahan. Teman-teman bisa tiru saya ya, settingan saya. Memang saya kalau burung bahan ini ya pagi itu saya gantung atau cantolin di depan rumah burung bahan gitu. Gak usah rodong aja. Ya yang penting dia adaptasi lah sama habitatnya sekarang ini. Biasa dia habitat di hutan, dia sekarang di perumahan gitu kan. Ya biar lihat lalu lalang orang lewat, motor, mobil, biasaan kan, lama-lama kan terbiasa gitu. Untuk settingannya pagi, untuk pemberian EF, saya biasanya kalau saya pagi itu biasa saya kasih jangkrik. Jangkrik pun 5-7 ekor. Itu saya pakai jangkrik alam. Itu 5-7 ekor. Itu pagi saya berangkat kerja jam 7 sampai jam 8 lah gitu. Tuh. Dan embun saya jarang-jarang, kalau mau aja embun. Kalau memang saya belum bangun ya saya enggak saya embunin, kecuali memang burung SRDC lomba ya, beda gitu. Jadi terserah teman-teman mau embunin apa enggak gitu. Yang penting saya tahapnya kenyang dulu. Kalau sudah burung kenyang nih aman. Nanti kalau pas waktunya bunyi, pasti bunyi ini karena burung sudah kenyang gitu aja. Itu settingan pagi saya. Nanti siang biasa saya kerja, istirahat, dapatlah jam 12 kan, isoma namanya, istirahat sholat makan. Itu waktu 1 jam kan. Biasa jam 12 yang saya kasih UHA. UHA itu saya pakai 10-15 ekor ulat Hongkong itu, 10-15 ekor. Dan nyatanya burung saya juga nggak masalah. Sekarang malah pagi ini lebih rajin ngeriwik kasar nih sekarang. Pagi aja. Kalau malam, sore, siang saya nggak tahu lah. Saya namanya kerja kan. Sabtu Minggu ya kadang saya piket, saya kadang masuk kan. Jadi nggak terlalu
ngurusin burung bahan lah. Yang penting burung bahan ini hidup dulu lah SRDC ini. Itu siang. Sorenya saya pulang kerja itu barulah saya kasih jangkrik lagi 5 atau 7 ekor. Jadi pagi itu 5 sampai 7 ekor, siangnya saya tambahin ulat hongkong 10 sampai 15 ekor. Sorenya saya kasih jangkrik lagi 5 sampai 7 ekor. Sama kayak pagi. Itu sebenarnya bukan settingan sih, yang penting burung ini saya buat kenyang dulu. Yang penting hidup. Burung ini sudah ngembung, ya itu berarti burung ini kurang EF. Kalau enggak gitu memang sangkarnya memang jarang dibersihkan. Jadi kayak kita lah, masa kita buang kotoran di kamar kita kan, ya bedain lah. Namanya di alam kan, burung SRDC di alam dia buang kotorannya di tempat manapun, dia pindah tempat lagi. Namanya burung teritorial nih. Semua burung bukan burung teritorial aja, bahkan burung yang suka ngumpul bareng-bareng pun juga nggak bakal juga dia ya maksudnya kita bedain lah. Kita di dalam rumah, ya rumah kita ada kotoran kita kan gimana kayak gitu. Sama kayak burung itu. Ya utamakan kebersihan setiap hari lah. Mungkin kalau nggak bisa pagi, sore ataupun malam. Saya biasanya malam, sore itu kasih EF aja, malam baru saya bersihkan. Gitu. Itu pun setiap hari. Untuk mandinya burung bahan nih nggak usah mulu-mulu, kasih aja cepuk yang besar. Itu malam juga. Biasa saya mandikan malam. Itu dia biasa masuk sendiri ke ke cepuknya gitu. Jadi teman-teman nggak usah terlalu buru-buru lah untuk burung ini cepet bunyi gitu. Jangan terpancing sama video atau SRDC-nya yang teman-teman yang lain yang sudah gacor. Itu pun juga ada tahapnya. Teman-teman kalau tanya sama teman-teman SRDC yang lain, burungnya udah gacor, kalau dia nggak beli gacoran, paling ditanya juga malas-malesan dia gitu, karena memang dia beli burung sudah gacor gitu. Tapi kalau teman-teman tanya yang punya SRDC gacor, terus dia mau ngasih tahu, oh ya ini rawatan saya EF-nya segini, ya itu memang mungkin dari awal dia memang udah dapat SRDC ini memang benar-benar dari kompioan gitu. Jadi bolehlah kita tampung, maksudnya oh settingannya yang satu ini begini, oh settingannya ini begini, oh settingan saya begini gitu. Bisa teman-teman bisa iniin. Tapi kalau untuk burung bahan, saran saya teman-teman, jangan terburu-buru untuk burung ini gacor gitu. Burung ini hidup dulu, kenyang dulu lah. Kalau burungnya teman-teman jantan pasti bunyi gitu. Jangan sampai dilihat burungnya teman-teman itu ngembung gitu. Kalau udah ngembung itu berarti sakit, itu aja. Kalau nggak sakit ya udah mentalnya udah down lah, udah turun, itu aja. Tapi kebanyakan memang SRDC ngembung itu memang kurang EF biasanya. Tuh. Jadi nggak usah takut untuk burung bahan SRDC yang udah hutan pemberian EF-nya, nggak usah takut, nggak usah disetting lah. Ini 3 jangkriknya, UH-nya 5 saja. Ini malah burung nanti kekurangan gizi, malah dia sakit malahan gitu. Gak usah perlu disetting. Jadi yang penting hidup dulu aja. Nanti kalau pasti burung ini pas saatnya bunyi ya pasti bunyi gitu. Barulah nanti disetting. Bunyi itulah disetting. Settingannya bagaimana? Ya dengan cara mungkin kalau belum ada gantangan, belum ada lomba, teman-teman bisa setting ini burung dengan di track dengan SRDC yang lain. Jadi tahu, oh burung saya over emosi, oh burung saya OB gitu. Jadi kita ini, menurut saya lah, saya kegantangan pergi lomba itu bukan karena saya nyari juara lah, apa bagaimana lah. Ya enggak, saya cari settingan burung saya ini. Oh, settingan saya seminggu ini saya begini. Saya seminggu seminggu selanjutnya saya sibuk kerja. Saya belum sempat ini. Burung jadinya begini. Ah, itulah di gantangan itulah kita cari settingan sebenarnya. Bukan cari settingan tuh burung bahan gitu. Burung bahan tuh yang penting hidup dulu gitu. Kalau nanti teman-teman sudah punya SRDC yang lain dengan di track, itulah cari settingan bisa gitu.
ataupun di track dengan SRDC yang lain gitu. Kalau belum ada lomba ya, di track dengan SRDC yang lain gitu. Carilah settingan, itu baru cari settingan gitu. Kalau untuk burung bahan ya nggak usah disetting gitu, maksudnya yang penting dia hidup dulu. Kalaupun burung itu jantan pasti bunyi teman-teman. Saya juga nggak bahas lagi perbedaan burung SRDC jantan dan betina gitu, karena banyak yang nanya, masih lah banyak lah, ini jantan atau betina, ini jantan atau betina gitu. Yang penting rawat aja burung SRDC-nya teman-teman, gitu aja. Itu saran saya gitu. Mungkin kalau teman-teman punya rawatan sendiri itu lebih bagus. Kalau rawatan saya ya simpel begitu aja. Saya pun jemur itu ya juga jarang sekali gitu. Jarang sekali, kalau nggak Sabtu ya Minggu, itu pun jemur cuma 10 sampai 15 menit aja lah, cukup gitu aja. Karena burung ini nggak bisa lah kena panas lama gitu. Ya mungkin itu saja rawatan SRDC bahan mudah hutan Om Yohan. Itu saran saya. Mau diterima sama teman-teman silahkan, enggak juga nggak apa-apa gitu. Karena karakter burung kita ya berbeda gitu. Kalau saran saya ya janganlah cari settingan untuk burung bahan gitu. Cari settingan ya SRDC untuk lomba, itu baru kita cari settingan gitu. Yang penting burung hidup dulu, kasih makan banyak, kenyang. Kalau sudah kenyang, burung sehat pasti bunyi, itu pun jantan gitu aja. Ya mungkin itu aja di konten saya ini. Kita sambung ke konten-konten yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom.